Oke teman-teman tim review. Nah kali ini kita akan mereview lagi mobil yang paling laris saat ini di Daihatsu. Beneran paling laris ya? Nah ini mobil mengalahkan saudaranya yang lebih dulu mengaspal di Indonesia, yaitu Daihatsu Xenia. Karena menurut kita ini mobil paling low MPV paling murah di Indonesia mungkin ya, karena belum ada lagi pesaingnya nih. Bahkan market share-nya sendiri ini menyentuh 25% penjualan keseluruhan dari Daihatsu sendiri. Artinya dari 4 mobil yang terjual di Daihatsu, salah satunya mobil ini. Luar biasa sih penjualannya. Nah kebetulan yang ada di hadapan kita semua ini adalah Daihatsu Sigra R Matic tipe tertinggi pada varian Sigra ini. Sebenarnya ada lagi Daihatsu Sigra Deluxe ya, tapi yang ini pun sudah lumayan komplit fiturnya. Perbedaannya sama yang di atasnya mungkin sedikit-sedikit doang, kayak body kit, terus stiker-stiker dan lain sebagainya. Nah dihargai 170 jutaan, apa yang kita dapat di mobil ini? Yuk kita langsung simak satu persatu. Daihatsu Sigra pertama kali hadir di Indonesia pada 2016 lalu bersamaan dengan Toyota Calya. Menariknya, nama keduanya diambil dari bahasa Sanskerta. Bahasa ini termasuk dominan di era kerajaan Hindu seperti Kutai dan Tarumanegara. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Calya artinya sempurna dan Sigra berarti respon cepat. Mengenai bahan pembuatannya, dua mobil tersebut diklaim punya kandungan lokal banyak, di mana hampir mencapai 100%. Daihatsu Sigra mempunyai ukuran dimensi panjang 4110 mm, lebar 1655 mm, dan tinggi 1600 mm. Selain itu, mobil tersebut juga memiliki wheelbase atau jarak sumbu roda 2525 mm, serta ground clearance jarak terendah ke tanah 180 mm. Tak ketinggalan, Sigra punya radius putar minimum 4,5 meter. Nah, ini kunci dari Daihatsu Sigra ini. Yuk kita langsung intip dari eksteriornya dulu nih teman-teman. Dia namanya mobil ekonomis, pastinya belum keyless dan belum engine start stop, karena memang menyesuaikan budget. Oke, dari tampilan depan dulu. Kita simak dari tampilan depannya nih. Nah, ini adalah Daihatsu Sigra generasi kedua, tapi udah facelift ya. Ya bisa dikatakan generasi ketiga atau kedua. Sebenarnya sih generasi kedua yang udah facelift penyegaran dibandingkan generasi sebelumnya. Nah untuk bagian depannya ada beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya, seperti grill ini yang dulunya dia berwarna chrome, kali ini hitam metalik, jadi lebih sporty. Kemudian di bagian headlamp sendiri dia sudah sama yang sebelumnya. Dia walaupun mobil ekonomis jauh di bawah 200 juta udah LED, dan kali ini ada penyegaran sedikit smoke di bagian headlampnya, jadi lebih sipit gitu ya dan lebih enak dipandang. Oke, selebihnya sama sepertinya untuk grill dan lain sebagainya, sama generasi sebelumnya. Dan di varian yang tipe R sudah ada fog lampnya, jadi sudah cukup komplit untuk fiturnya. Lalu apalagi penyegarannya kagak ada ya, mungkin itu aja teman-teman penyegaran untuk di sebelumnya. Nah mobil ini dibekali dengan mesin untuk yang varian R ini, yang tipe R ini 1200 cc 4 silinder, yang manualnya 5 percepatan ya, Matic 4 percepatan 4 silinder. Oke, kita coba ke bagian sampingnya. Untuk di bagian samping sendiri, perbedaan juga terdapat di spion. Yang sebelumnya dia sewarna body, kali ini untuk tahun 2022 ini dia sekarang udah lebih sporty lagi. Spionnya berwarna hitam dan punya sen di bagian spionnya. Lalu perubahannya juga ada di velgnya nih. Velgnya dia sudah berbeda dibandingkan sebelumnya, namun dengan dimensi yang sama, ring 14 175/65 ring 14. Depan sudah pakai cakram, yang belakangnya belum, masih tromol. Oke, selebihnya ya layaknya mobil keluarga. Dan satu lagi yang kita kagumi di Daihatsu Sigra ini,
Jadi memang Daihatsu itu kalau desain yang penting diterima masyarakat Indonesia. Makanya itu yang membuat mereka cukup laris di pasaran Indonesia. Jadi nggak neko-neko, ya udah seadanya gitu. Yang penting enak dipandang dan muat banyak tentunya. Ini 7 penumpang muat lah ya teman-teman ya. Dan cukup irit. Yuk kita coba ke bagian belakangnya. Nah teman-teman, sebelum kita ulas bagian belakang dari mobil ini juga bisa teman-teman miliki dengan cukup dengan DP 10%. Bahkan ada juga tuh yang bunga 0%-nya juga ada tuh. Jadi bunga kreditnya 0%, DP-nya bisa 10%, OTR-nya 170 jutaan. Pastinya ada potongannya di dealer Daihatsu Keramat Jati. Nanti nomornya kita cantumkan di video ya, biar teman-teman langsung tanya aja langsung sama marketingnya langsung. Jadi transaksi semuanya ke PT Astra Internasional langsung sama marketing. Yuk kita langsung ke bahas bagian belakang dari mobil ini. Untuk bagian belakang sepertinya tidak ada ubahan yang berarti ya, sama persis dengan sebelumnya, cuman ada ini nih ya, antena sirip U lah sebutannya seperti itu. Lalu dia juga untuk keseluruhan bagian belakang belum ada LED-nya, masih halogen dan masih bohlam. Ya wajar lah untuk mobil murah, pasti budgetnya juga ditekan. Yang penting mungkin di sini Daihatsu ngejar kapasitas, kenyamanan dan lain sebagainya. Oke. Walaupun dia belum ada kamera, oh ada kamera mundurnya teman-teman ternyata untuk tipe R ini. Untuk tipe X dan M ada nggak bro? Belum ada. Jadi khusus untuk yang tipe R ada kamera mundur dan bisa teman-teman operasikan dari sono, dari multimedianya. Ada sensor parkir, 2 buah sensor parkir. Kemudian body kitnya seadanya. Kalau teman-teman pengen yang lebih banyak body kitnya atau aksesoris lainnya, ada yang di tipe R Deluxe ya. Jadi dia ada tambahan body kit sedikit lah. Yuk mungkin kita mumpung lagi di belakang nih, kita sambil lihat kapasitas bagasinya. Oke. Untuk kapasitas bagasi sendiri mobil ini cukup lumayan ya. Karena memang dia lumayan panjang untuk sekelas mobil LCGC low MPV. Ini lumayan banget loh. Jadi masih ada space yang cukup untuk naruh 2 koper, bisa muat ya, koper-koper gede nih. Nah, ini juga ada uniknya nih, ada tirainya. Tirainya sebenarnya kurang berguna juga karena dia mepet banget ya. Harusnya bisa lebih ke belakang, jadi bisa nutupin barang teman-teman semua. Terus di sini di kursi bagian belakang ini cukup lumayan lega lah untuk sekelas mobil segede ini gitu kan. Headrestnya udah bisa diatur ketinggiannya, udah adjustable ya teman-teman. Kemudian bisa ditekuk juga sepertinya ini. Dan nekuknya nggak bisa setengah-setengah ini, jadi langsung sekaligus. Cuman untuk usaha sih layak lah ya. Bisa buat muat barang, bisa buat muat orang banyak. Dan udah banyak testimoni juga mobil ini diisi oleh 7 penumpang dan ternyata memang masih nyaman, masih enak dipakainya, nggak terlalu ngeden-ngeden banget karena dia 4 silinder juga. Oke, siap, kita coba ke bagian depan. Mesin Sigra berkode 3NRFE yang mempunyai kapasitas sebesar 1200 cc, 4 silinder, dual VVTi yang dapat mengeluarkan tenaga 87 HP pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimum 108 Nm di putaran mesin 4200 rpm. Tenaga mesin tersebut disalurkan lewat 2 pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Fitur keselamatan, mulai dari 2 laser airbag untuk tipe X ke atas, immobilizer untuk tipe M ke atas, side impact beam, ABS, serta EBD untuk tipe AT. Front corner sensor untuk tipe R Deluxe, rear parkir sensor pada tipe M ke atas, hingga new rear parking kamera untuk tipe R dan R Deluxe. Nah, coba teman-teman kesini kameranya. Nah, dari instrumen speedometernya kita coba nyalain ya. Oke, luar biasa. Memang sederhana banget ini. Untuk jarum-jarum RPM-nya semuanya masih jarum ya, belum digital. Yang ada digitalnya hanya MID-nya. Dan MID-nya bisa ada apanya nih? Trip boleh dijelasin apa Bang? Trip A, trip B. Oh, ada average pemakaiannya ya. 1:16 tuh. Range-nya habis bensinnya. Oke.
Siap. Eco on. Jadi dia bisa eco bisa normal ya. Tapi nggak ada pengaturannya untuk eco mana, untuk normal mana. Jadi otomatis. Cara berkendara kita aja yang dia identifikasi ya. Oke, Bang. Nah, ini dia teman-teman interior dari New Sigra 2022 ini. Perbedaan yang paling kelihatan dari sebelumnya itu warnanya. Kalau di Sigra tahun 2022 ini dia lebih ke sporty, jadi warnanya lebih banyak hitamnya. Kalau yang sebelumnya ada balutan silver, hitam, ada perpaduannya. Kalau yang sekarang ini kebetulan lebih banyak ornamen hitamnya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini power window-nya dia udah auto di bagian driver. Semuanya belum auto, hanya di bagian drivernya doang yang auto. Lalu tempat penyimpanan banyak, pastinya cup holdernya aja ada 2. Jadi memang ini diperuntukkan untuk mobil keluarga. Retractable ya, bisa ya. Oke, jadi bisa diatur nih dari sini spionnya. Dan bisa diatur juga kacanya. Ini mobil memang masih semuanya masih sederhana, cuman untuk fungsinya memang fungsinya ya memang berfungsi, usable gitu ya. Yang dipakai sehari-hari ya memang ini gitu. Untuk AC dia masih puter-puteran, tapi AC-nya lumayan dingin sih. Ya dingin pastinya, apalagi ini mobil baru kan. Pasti dingin, teman-teman. Dia udah percepatan, belum ada arah semburannya, cuman ada arah angin, ambilan angin ya dari dalam doang atau memang bisa diambil dari luar. Saya sarankan sih untuk ini tetap di posisi ini, teman-teman, karena kalau di posisi ini itu jadi kan dia kebuka ya depannya. Kadang bau mesin dari mesinnya tuh masuk ke kabin. Jadi kita sarankan di sini. Oke, udah cukup sih. Kemudian ada tempat penyimpanan kartu, tuas transmisi ada di sini. Kita coba lihat kamera mundurnya. Mending nggak nih? Wah. Oh, soalnya kebuka ya. Coba tutup, bro. Ternyata cukup lumayan ya kamera mundurnya. Jelas. Ini kurang lebih berapa inci ini? 7 inci. Ini cukup jelas untuk mobil semurah ini. Dia cukup jernih. Jadi seenggaknya kita kalau parkir mundur itu kelihatan batas belakangnya. Oke. Cukup lah. Lalu multimedianya nih, apa aja yang didapatkan di mobil ini? Tekan yang itu dulu. Agree dulu ya. Siap. Ada radio. Radionya juga lumayan, ini jernih suaranya. Ada Bluetooth musik. Ada USB. Cukup lah untuk multimedia, karena yang memang dipakai ya ini aja gitu. Ketika kita jalan mobil, yang pasti yang usable ya ini aja. Terus dia sudah dilengkapi dual SRS airbag, teman-teman. Tempat penyimpanan di sini juga banyaklah tempat penyimpanan. Oke, yang tipe R ini, teman-teman, untuk informasi dia udah ABS dan EBD untuk sistem keamanannya. Kita lihat ke bagian belakang yuk sedikit. Nah, untuk bagian belakang ini cukup lega dan memang sebenarnya ini lega banget sih. Tapi ini rada mundur ya. Lega banget. Dia ini AC-nya bukan double blower ya. Ini AC-nya masih seperti ini, dia belum double blower ya. Masih blower doang. Jadi arah semburan anginnya aja. Untuk kelegaan, headroom, legroom ini cukup oke lah. Masih nyaman. Ya mungkin teman-teman yang sering pakai Grab biasanya sering nih nemuin mobil ini. Teman-teman bisa rasakan sendiri. Yang belakang coba kita lihat. Ini ada power outlet juga ya di sini. Power outlet 12 volt. Pelipatannya 60-40 dan bisa dilipat full seperti ini. Jadi enak untuk nyebrang ke baris bagian ketiga. Dan lega. Oke lah. Ini kaki saya masih ada space. Segini ya, lumayan lah. Karena dia juga termasuknya mundur tadi. Oke, mungkin itu cukup. Nah, headroomnya masih cukup space-nya. Siap, udah semua. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ulasan singkat kita daripada Daihatsu Sigra R Matic ini. Jika teman-teman suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe, jangan lupa. Lalu jika teman-teman pengen beli mobil ini, nomornya ada di deskripsi. Silahkan langsung kontak aja.
diskon akhir tahun biasanya banyak. Like, share, dan subscribe.